Baik, jadi netizen beliau ini saya sebut tadi dicari-cari ya. Dia dicari-cari, tapi pada saat bersamaan ini kan menarik nih sebenarnya ya. Beberapa hari ini beliau ini sangat viral ya. Sangat viral tapi dicari-cari. Ada dua, saya tolong dikoreksi saya, Mas Tio. Ada dua yang saya catat ini membuat Mas Tio tiba-tiba viral. Pertama itu adalah ketika melakukan sebuah langkah luar biasa. Ini kan membuat surat, tapi bukan surat cinta. Gitu kan. Ya, biasalah kalau mahasiswa gitu ya. Membuat surat itu kemudian justru mengadukan presiden itu ke satu institusi lembaga internasional gitu ya. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua berkaitan bajunya nih. Yang lagi viral nih. Ini bajunya nih kalau kita baca ke sini biasa gitu ya. Maling berkedok gizi. Tapi kalau dibaca ke bawah itu ada yang warna merah. Itu agak mirip juga sebenarnya yang isi surat itu ya gitu. Makasih sudah hadir di sini. Siap, Bang sehat? Syam. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat ya, masih waras. Dan belum ketangkap. Itu dia, belum ketangkap gitu ya. Sekaligus kita langsung saja, Mas Tio. Sebenarnya apa yang membuat tiba-tiba harus melakukan dua hal yang saya sebutkan tadi sampai pilar itu? Melakukan tindakan bersurat ke UNICEF ya gitu ya. Ya, UNICEF. Dan tiba-tiba juga ada ide dua hal ini meskipun agak berbeda itu, gimana bisa diceritakan kepada kita gitu ya. Mari kita merefleksikan perjalanan bangsa kita selama kurang lebih beberapa bulan terakhir, Bang. Kita mengalami berbagai peristiwa yang tidak bisa kita pahami dalam kacamata kemanusiaan. Yang paling mendebarkan bagi kita adalah ketika ada bencana di Sumatera. Ada ribuan rumah yang tergusur, ratusan ribu anak-anak, orang tua manusia yang kemudian harus mengevakuasi dirinya, tetapi tidak pernah kita lihat gejala kemanusiaan dari mereka yang kita berikan amanah untuk mengelola negara. Kita mulai dari situ. Ada, kalau saya menyebutnya adalah ketidakberperi kemanusiaannya para penguasa di dalam melihat bencana ini. Yang paling membuat kita marah yang pasti adalah selain ketidakseriusannya dalam mengelola dan menyelamatkan anak-anak dan manusia yang ada di sana adalah bahwa di lokasi bencana saja narasi yang sifatnya fiktif dan kampanye itu masih diucapkan. Harusnya di sebuah bencana presiden itu tampil sebagai pengayom warganya, pengayom rakyatnya, bukan sebagai orang yang seolah sedang kampanye. Misalnya, kita pasti masih ingat ketika Presiden Prabowo mengatakan beliau akan mengejar para koruptor. Itu pesan yang penting. Tetapi tidak menunjukkan empati sama sekali ketika diucapkan di sebuah lokasi bencana yang lebih butuh perhatian presiden daripada lip of service-nya presiden. Harusnya presiden tahu pada saat itu ada kondisi ya yang kan kalau dalam bencana itu ada tanggap darurat. Kita nggak melihat keprihatinan apapun dari batin presiden. Sensitivitasnya gitu ya? Sensitivitasnya nggak ada. Nah, peristiwa itu berlanjut di berbagai tempat karena kemudian cuaca yang hari ini terjadi di Indonesia menyebabkan banjir tidak hanya di Sumatera, bahkan di Jawa, di beberapa titik Kalimantan juga menyebabkan bencana itu. Tapi evaluasi bermakna pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu tidak dilakukan. Padahal bencana ini bukan persoalan cuaca saja, tapi persoalan pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Ada campur tangan manusia. Ada campur tangan manusia yang rasanya itu dibiarkan, Bang. Atau memang faktor utamanya justru manusianya gitu loh. Justru itu. Karena bencananya saya rasa sudah tidak bisa dipahami sebagai bencana alam. Ini bencana manusia yang kemudian ekspresinya adalah alam itu. Jadi ini respon alam atas kejahatan manusia. Nah, kemudian kita melihat juga ya, apa yang misalnya Presiden sampaikan di berbagai pidatonya. Cara beliau merespon berbagai kritik atas MBG. Ini saya kira jadi catatan penting bahwa Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, siapapun orang yang ditemuinya, selalu MBG narasinya.
Ini presiden susah kita bedakan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan atau CEO MBG atau ketua panitia MBG. Karena narasinya selalu MBG. Bersamaan dengan itu, presiden tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami bahwa MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling mendasar itu soal pengalokasian anggaran, Bang. Kita sejak bulan September sudah mengkritik bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Atau di Depsos. Atau ada anggaran khusus yang memang MBG tanpa mengklaim anggaran yang lain. Karena kan ada undang-undang sisdiknas 20% kan? Yes, mandatory spending jelas dalam undang-undang dasar bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya dialokasikan oleh pemerintah 20% dari total APBN. Nah, kemarin di pidato kenegaraan 17 Agustus, Presiden itu menyampaikan, Bang, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Karena nilainya itu 757 triliun. Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. Wah, kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross-check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ini kan sudah masuk ke pelanggaran konstitusi, Bang. Rezim hari ini memang rezim yang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi. Jadi sebenarnya tidak mengherankan ketika pelanggaran konstitusi itu dilakukan lagi dengan cara yang seolah-olah mulia. Kalau dia pelanggaran konstitusi itu mesti kenapa tidak membawa persoalan ini ke DPR gitu ya? Membawanya ke UNICEF. Apakah karena DPR itu bagian dari sebelum sampai ke sana ya, Pak. Ada realitas di dalam publik hari ini bahwa rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi ketimbang MBG. Stunting harus dientaskan, iya. Tetapi metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek. Harusnya pakai logika program atau gerakan. Kita nanti akan bicara soal kenapa MBG itu saya sebut proyek dan bukan program ya, Bang. Tetapi yang jelas, ringkasnya adalah ada semacam kemampatan di bangsa kita bahwa kanal-kanal perubahan, kanal-kanal perbaikan itu buntu, Bang. Kita coba cek mekanisme trias politika kita. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mekanisme yang berjalan di antara ketiga ini, Bang, itu nggak sama sekali bisa kita percaya. Pasca demo geger luar biasa Agustus, publik menyampaikan tuntutan 17+8, rancangan undang-undang perampasan aset, dan seterusnya. Sampai sekarang, kita nggak bisa percaya sama DPR. Sudah dijalankan. Kita masih... Yang dirampas rakyat, hartanya rakyat. Asetnya rakyat. Ternyata begitu ya, Bang ya? Nah, itulah pinter ngakali konstitusi. Yang jelas ada suasana batin bahwa rezim ini jalan untuk perbaikannya itu mampet semua, Bang. Penting untuk memberitahu bahwa presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini dan saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu. Tetapi kalau kita mau kembali ke substansi, bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten, Bang. Inkompetensi yang laten. Nah, sayangnya inkompetensi laten ini tidak dipahami oleh presiden. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang di sekitar presiden itu cukup berani untuk mengatakan itu ke presiden. Nah, suasana itu kemudian sampai puncak pada ketika ada seorang anak di NTT yang memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya setelah gagal membeli pena dan buku yang seharga 10.000. Sementara ironinya di saat bersamaan negara setiap hari menggelontorkan 1,2 triliun untuk MBG. 16,7 triliun untuk BOP, Board of Peace, yang kontroversial dan kita nggak percaya bahwa itu akan mampu memerdekakan Palestina. Itulah puncak dari kemarahan publik yang kemudian BEM UGM merasa perlu untuk merespons.
Kemampatan, kebuntuan jalan-jalan perbaikan itu, Bang, nggak kita bisa dobrak hanya di bangsa ini. Saya rasa warga dunia, ini nggak hanya berbicara soal lembaga UNICEF ya, Bang, tapi lebih luas lagi, warga dunia harus bantu rakyat Indonesia untuk menyelamatkan masa depan bangsanya. Karena kita hari ini punya presiden yang nggak bisa dikasih tahu siapa-siapa. Iya, saya kan berpikir gini, kayak UNICEF itu kan yang konsen pada isu anak, dia bagian dari organ PBB gitu ya. Tapi kalau penjelasan tadi itu kan sebenarnya sepertinya luas sekali gitu ya. Bukan hanya anak gitu loh, termasuk yang disasar orang tuanya. Meskipun saya dengar juga orang tua juga ikut disasar tapi teror gitu ya. Posisi itu, kenapa cuma memilih UNICEF gitu loh, persoalan itu? Atau kenapa justru tidak membawa pada langsung ke peradilan internasional dan macam-macam gitu ya? Ya tentu memang pemantik dasarnya adalah keputusan anak yang bunuh diri di NTT itu, Bang. Itu yang bagi kami menjadi isu yang luar biasa penting dalam konteks anak-anak. Karena anak-anak sensitivitas itu ya. Anak-anak bunuh diri itu bukan persoalan yang sederhana, Bang. Itu bukan persoalan yang bisa kita remehkan. Dan saya yakin sampai sekarang presiden nggak tahu bahwa ada peristiwa itu. Karena saya yakin orang-orang di sekitar presiden nggak ngasih tahu presiden bahwa ada kejadian itu. Karena belum ada komentarnya gitu ya. Nggak ada. Tapi saya itu justru gini, Mas. Ini tolong saya dikoreksi ya soal ini anak-anak yang NTT ya. Dan saya jujur merasa agak miris kejadian itu, tapi sekaligus kita merasa bahwa ada memang sesuatu yang harusnya kita semua secara masif ikut bertanggung jawab gitu ya. Sedihnya itu gini, ini tolong sekali lagi dikoreksi saya. Kalau kita bicara konstitusinya, kan sebenarnya kita tidak bisa menggugah presiden hanya soal sensitivitas. Ini tanggung jawab, ya kan? Kalau saya gitu ya, ini wajib gitu loh. Bahwa negara itu melalui pemerintah, dia bertanggung jawab untuk melindungi anak. Kalau kita bicara undang perlindungan anak, bahwa dia harus siap untuk menyatakan anak-anak itu dia harus tumbuh sejahtera, kan katanya nanti akan lahir menjadi masa muda yang emas gitu ya, katanya gitu loh. Pertanyaan saya yang ini, Mas, kira-kira kalau persoalan itu terjadi kan, harapan yang bisa dicapai dengan persuratan itu ya, sampai keluar ke UNICEF gitu ya, yang diharapkan oleh teman-teman di UGM gitu, sampai kemudian harus udahlah kita ke DPR tidak bisa, ke sini tidak bisa, maka keluar itu kita kira-kira gimana tuh? Yang mengendalikan kekuasaan itu kan mestinya adalah percakapan publik, Bang. Apakah percakapan publik itu menghendaki MBG atau pendidikan, baik di level nasional maupun dunia, itulah yang harusnya mengendalikan kekuasaan kita. Nah, kekuasaan kita ini berjarak dengan percakapan publik di realitas sosial masyarakat Indonesia, Bang. Sehingga meletakkan isu ini ke UNICEF sebenarnya adalah upaya untuk menjadikan ini juga bagian dari percakapan publik pemimpin-pemimpin dunia. Karena Pak Presiden kan sedang sangat suka memake up diri di depan pemimpin-pemimpin dunia gitu ya. Ketemu Trump, ketemu Netanyahu, ketemu yang lain, Xi Jinping dan seterusnya. Saya harap pas mereka ngopi, mereka ngasih tahu ke Pak Presiden kita, Bang. Ini gratis loh. Bahwa kok ada yang berkirim surat katanya kamu tidak kompeten. Itu gimana sebenarnya? Sementara saya yakin Pak Presiden nggak tahu bahwa surat itu ada, Bang. Jadi kita butuh kanal-kanal untuk sampai ke telinga Presiden. Jadi semua cara dilakukan untuk bisa sampai gitu ya. Karena di pintu-pintu yang sudah tersedia ini tersumbat gitu ya. Atau apakah itu karena yang selama ini menutup ruang untuk sampai ke telinga Presiden itu tahu bahwa ada surat sampai akhirnya melakukan upaya lain? Yang sampai katanya ada teror. Tentu, apakah orang-orang yang melakukan teror itu siapa sih sebenarnya gitu? Saya ingin jelaskan ke publik bahwa teror itu terjadi. Saya sejak tanggal 9 itu mulai menerima teror yang tidak biasa. Sebelumnya ketika isu undang-undang TNI, isu Agustus, saya juga menerima teror. Tetapi nggak ada yang sampai ancaman penculikan, Bang. Baru kali ini saya terima teror dengan bentuk ancaman penculikan dengan nomor tidak dikenal yang itu nomor asing, Bang. Kalau saya dituduh anti asing karena mengkritisi pemerintah, loh kok yang nyerang saya ketika mau diancam culik malah nomor asing? Berarti yang anti asing adalah saya atau orang yang nyuruh karena tersinggung ini. Iya. Nah, tidak berhenti di situ, Bang. Baru
beberapa hari lalu juga tanggal 14 Februari, orang tua kami itu juga mendapatkan teror. Terornya mengatakan bahwa anaknya ini problematik, bermasalah, dan seterusnya. Tidak hanya berhenti di orang tua, bahkan lebih dari 40 pengurus BEM UGM itu menerima teror. Semua 40 pengurusnya semua Lebih dapat? 40. Lebih 40? Pengurus BEM itu ada lebih dari 600 orang, Bang. Kalau ditambah relawan, kegiatan macam-macam itu bisa sampai 1000. Oke. Tapi yang dapat teror, saya nggak tahu itu database-nya bocor dari mana sehingga acak 40 itu, lebih dari 40 itu dapat teror juga, Bang. Pelakunya nomor yang sama atau? Ada berbeda-beda, Bang. Berbeda. Ada beda-beda. Nah, ini bagi saya tanda yang tidak boleh kita normalisasi. Iya. Ketika orang yang peduli pada bangsanya dianggap ancaman, berarti itulah ancaman itu sendiri, Bang. Orang yang peduli pada bangsanya itu tidak pernah boleh dianggap sebagai ancaman. Jadi sejak tanggal 9 sudah ada teror itu ya? Teror itu sudah ada, Bang. Bagi saya begini, Bang. Yang namanya kritik itu adalah hak rakyat untuk menegur buruh outsourcing yang dia pilih selama 5 tahunan. Penguasa-penguasa hari ini kan sebenarnya adalah buruh outsourcing, Bang. Mereka yang kita pilih 5 tahunan lewat mekanisme partai. Kan? Ya. Referendumnya kan di situ. Nah, disitulah sebenarnya meletakkan rakyat itu harusnya sebagai bos. Ya. Sehingga yang namanya bos, ya, negur buruh itu ya boleh dengan cara apapun. Ya. Tapi kok bos yang negur buruh, malah buruhnya itu, kita nggak nyebut bahwa yang melakukan teror itu adalah buruh ya, Bang. Ya. Tapi yang kemudian dialami oleh bosnya adalah teror. Itu bagi saya tanda yang bahaya. Dan saya ingin sampaikan bahwa kita sudah melakukan komunikasi intens dengan LPSK, dengan kampus, untuk menindak ini secara serius. Karena sampai sekarang selain teror itu juga ada pengurus BEM yang akunnya tuh kena hack gara-gara ikut menyuarakan sikap-sikap BEM UGM. Oke, itu yang saya mau tanyakan tuh. Posisi di UGM-nya sendiri ya, di kampus itu ada nggak perlindungan? Saya nggak tahu situasi sekarang ya kan, saya sudah tidak pernah, sudah bukan lagi mahasiswa gitu ya. Kalau dulu itu kan kita betul-betul dilindungi lah. Di zaman Orba pun sampai masuk aparat saja di kampus itu kan susah gitu ya. Kita masih mengenal istilah otonomisasi kampus gitu. Ini gimana dari sikap UGM nih? Saya harus sampaikan bahwa sikap UGM berkomitmen untuk melindungi semua mahasiswanya, termasuk saya, dalam mengekspresikan pendapat-pendapatnya. UGM, pimpinan kampus melalui juru bicaranya, itu sudah sampaikan keterangan pers, Bang, ke beberapa media, dan sudah berkomunikasi dengan saya. Pada prinsipnya, perlindungan secara fisik maupun mental sudah disiapkan. Pun apabila nanti diperlukan langkah-langkah yang sifatnya legal dalam merespons teror-teror kejadian ini gitu ya. Oke. Artinya sikap responsif UGM itu diperlihatkan gitu ya pada posisi itu. Karena saya agak tiba-tiba gini itu posisinya gini, Mas. Saya mencoba merefleksi di zaman kami ya. Kan dulu itu kan mahasiswa kalau bergerak kan jelas sebenarnya lawannya gitu ya. Kalau kita bicara masa Orde Baru gitu ya, sebenarnya kan jelas tuh masanya. Bahwa saat itu yang dihadapi adalah militerisme. Jadi kalau kita bicara tirani negara macam-macam kan di situ. Kalau sekarang ini kan agak lain ya, di posisi digital ini sekarang ini kan seolah-olah negara demokrasi kan, tapi ternyata saya agak ngeri ketika menyebut ada yang mau diculik gitu ya. Saya hanya mengenal istilah bahasa culik itu di tahun 98. Ada yang diculik dan hilang sampai sekarang gitu ya. Ada yang diculik mungkin nggak tahu apakah dia dibawa ini atau jangan-jangan tadi dari nomor asing itu jangan-jangan mau dibawa ke luar negeri, tapi jalan-jalan mungkin ya. Dan tidak hanya sampai di situ, Bang. Baru kemarin saya dapat teror lagi, tapi dengan cara yang lain. Jadi ada orang yang meneror seseorang lain, tapi terornya itu bentuknya adalah menginformasikan bahwa ada bocoran dari lembaga tertentu yang sedang menyusun rencana untuk pembunuhan. Dan informasi itu sampai ke saya sebagai semacam peringatan. Ya mau dibunuh Mas Tio sendiri? Menurut screenshotan teks yang saya tangkap begitu. Dan respon Anda sih kayak menarik nih. Seolah tidak kejadian, tidak ada kejadian apa-apa gitu ya. Tapi kan perjalanan ke sini tadi aman saja kan gitu. Bagi saya kalau saya menghadapi ini dengan rasa takut, artinya saya membuat teror itu berhasil, Bang. Oke, keren. Saya harus menghadapi ini secara kesatria untuk menunjukkan bahwa teror itu gagal. Bahwa rencana itu apakah ada atau tidak, saya kira mari kita lihat
apakah setidak manusiawi itu kemudian pemerintah ini dalam merespon anak bangsanya yang marah, yang mengkritisi dengan dasar cinta pada tanah air. Saya hanya ingin dikenang dan dikenal sebagai orang yang peduli sekaligus cinta pada bangsa ini, Bang. Oke. Apapun resiko sudah kita hitung. Ya. Sudah kita hitung. Semoga bukan resiko terburuk yang kita alami. Ya. Saya jadi ini, Mas Tio, kan posisinya kan sebenarnya kalau kita bicara tadi kan menyebut bahwa ini kan sebenarnya gerakannya by data kan dalam posisi itu. Tadi bahkan menjelaskan ada banyak postur APBN yang justru sudah begitu sangat kronis gitu ya dari posisi pembagian itu. Tiba-tiba saya teringat kan sebenarnya saya kebetulan isunya agak konsen di situ sebenarnya dari soal analisa APBN gitu ya. Kalau kita bicara postur itu kan sebenarnya dia posisinya APBN itu kan harus pro kepada rakyat kan di situ. Secara umumnya kan di situ. Distribusinya harus adil dan macam-macam. Tapi lagi-lagi saya kembalikan di situ posisinya. Apa pembacaan teman-teman di UGM terhadap APBN kita sekarang ini yang begitu sudah sangat krusial gitu ya, untuk kemudian memperhadapkan pada situasi sekarang ini gitu loh. Apa kira-kira yang harus kita lakukan secara bersama untuk meyakinkan publik ini adalah hal yang serius, bukan melakukan revolusi ya yang dipikirkan oleh di setara sana. Meskipun yang kita pikirkan kan biasanya definisi revolusi di publik kan berbeda definisi di istana kan di situ. Ini yang kan problem gitu loh. Tapi kan ketika APBN jebol, maka sesungguhnya yang menderita itu adalah rakyat. Ya. Karena pemilik duit itu kan rakyat. Nah itu untuk rakyat gitu loh. Yang di istana mereka fine-fine saja. Tidak pernah mereka tertunda pembayaran gajinya kan di situ. Nah pertanyaan saya itu adalah apa yang ada dipersiapkan oleh gerakan teman-teman di UGM untuk kemudian mencoba mempersempit ruang kebocoran-kebocoran itu gitu. Saya harus katakan lebih dahulu beberapa hal, Bang. MBG itu sudah tidak lagi layak kita sebut sebagai makan bergizi gratis. Bergizi saja tidak, apalagi gratis. Oke. Total keracunan sekarang lebih dari 28.000. Dan kalau bicara gratis, ini tidak gratis. Ini adalah uang kita sendiri yang dikelola oleh mereka. Oke. 335 triliun uang yang digelontorkan untuk MBG itu pada dasarnya adalah penghambur-hamburan uang, bukan untuk rakyat. Saya berikan ilustrasi yang mudah. Satu SPPG itu per tahun bisa punya laba minimal 1,8 miliar, Bang. Satu SPBG? Satu SPPG. Minimal 1,8 miliar kalau tanpa korupsi. Bayangkan kalau korupsi. Oke. Anggur yang harusnya ini masih 5, legal, sudah dapat 1, anggur yang harusnya 5 jadi 3. Ya. Ayam yang harusnya dada jadi sayap. Ya. Pasti angkanya bisa lebih dari sekadar 1,8 miliar. Iya. Angka itu besar dan hanya mampu diakses oleh mereka yang punya modal. Artinya mereka yang bisa punya SPBG, selain harus punya modal secara ekonomi, juga harus punya modal secara politik. Iya. Karena akses untuk mendapatkan SPBG itu melalui mekanisme yang sangat tertutup. Publik sampai sekarang tidak tahu bagaimana dia bisa Tiba-tiba berinvestasi pada SPBG. Oke. Kita nggak tahu. Iya. Nah, yang terjadi di mana-mana, dan saya kemudian ilustrasikan di daerah saya. Ketua DPC partainya Pak Presiden itu mengelola 9 SPPG, Bang. DPC? Ketua DPC. 9 SPPG? 9 SPPG. Artinya tanpa korupsi. Anggota, jadi dianya langsung gitu ya? Dia langsung. Dia menjabat nggak DPRD? Dia menjabat. Wow. 9 SPPG itu artinya per tahun dia mendapatkan. Ini menarik ya. Saya concern di isu ini, soal isu DPRD gitu ya, DPR dan DPRD. Sorry, saya potong gitu ya. Harusnya ini kalau kepolisian, KPK itu masuk di situ. Ini real. Karena undang-undangnya jelas. Tidak boleh anggota DPR pada saat maju caleg tuh tanda tangan tuh. Tidak boleh rangkap jabatan di perusahaan satu yang mengelola APBN dan APBD. Nah ini kan real langsung gitu loh. Saya lanjutkan ya, Bang. 9 SPPG
kalau per tahun 1,8 miliar, itu artinya dia bisa dapat per tahun sekitar 17 miliar. Ini sekitar ya Bang, 17 miliar. 17 miliar kalau 5 tahun masa kepresidenan, itu artinya dia punya 85 miliar. Baru satu orang itu? Satu orang itu, dengan 9 SPPG dalam 5 tahun masa kepresidenan. Pertanyaan saya Bang, kalau Presiden Prabowo nyalon lagi di 2029, lalu kadernya selaku ketua DPC partainya Pak Presiden ini harus ngeluarin 10 miliar untuk menangin Pak Presiden, kecil apa besar Bang? Apakah itu bisa saya sebut bahwa, mudah-mudahan saya keliru ya, dalam proyek MBG ini ternyata ada yang memanfaatkan menjadi ladang korupsi di perutnya anak, dari perutnya anak? Oh, itu bukan lagi kemungkinan Bang. Dengan mentalitas pejabat publik di Indonesia hari ini, bagi saya 80% MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Ini korupsi yang tersistematis Bang. Ini korupsi yang tersistematis dan terlindungi oleh korupsi yang dilegalkan ya? Korupsi yang dilegalkan. Artinya negara secara langsung memelihara koruptor itu. Nah tadi saya ilustrasikan, dia 5 tahun dapat 85 miliar. Kalau di 2029 ngeluarin 10 miliar untuk menangin Presiden Prabowo di periode keduanya, kecil apa besar Bang? Sangat kecil. 20 miliar, sangat kecil. 30 miliar, sangat kecil. Sementara di periode berikutnya, dia punya 85 miliar lagi Bang. Jadi Mas Tio mau bilang begini, uang rakyat yang selama ini dipungut melalui pajak gitu ya. Kalau dulu kan waktu Mas Tio belum lahir itu kan Orde Baru menyebut pajak digunakan untuk membangun jembatan, sekolah, apa semuanya. Sekarang ini orang membayar pajak itu justru digunakan untuk orang-orang ini untuk korupsi itu gitu ya. Tepat Bang. Untuk mereka bisa mempertahankan sehingga kekuasaannya. menjadi wajar ada satu anak di NTT harus bunuh diri padahal hanya untuk 10.000 gitu ya. Jadi MBG ini luar biasa mengancam tidak hanya ekonomi, tapi lebih jauh lagi demokrasi kita Bang. Karena peta politik akan disentralisasi pada penguasaan atas SPPG. Nah ini bagi saya bahaya Bang. Ini bahaya besar. Karena hari ini kekuasaan atas SPPG itu ya orang-orangnya Prabowo semua Bang. Mau berharap apa kita sama Presiden Prabowo ketika Presiden Prabowo hanya dari satu ketua DPC-nya aja punya 85 miliar. Artinya ada satu instrumen program yang dibuat dalam melalui APBN gitu ya, itu digunakan secara diam-diam untuk sebagai alat kampanye gitu. Yes, tidak hanya alat kampanye, konsolidasi ekonomi Bang, untuk politik. Itu kan agak apa ya? Itu kan kalau dia menjadi sistematis maka kejadian di NTT kita tidak bisa menyebut bahwa itu peristiwa persoalan kemiskinan biasa. Itu pembunuhan struktural loh. Ini kalau saya mendefinisikan situ ya, ketika kita melihat kan kalau pendekatannya ketika dia menggunakan secara instrumen itu legal, korupsi dilegalkan, lalu kemudian instrumen negara dilegalkan untuk masuk terlibat ke situ, maka itu kan sebuah desain struktur gitu ya. Jadi instrumen itu bukan lagi berdiri yang terpisah gitu ya. Persoalan kemiskinan menjadi bukan hal yang biasa gitu ya. Tentu orang boleh bilang tidak ada kaitan langsung antara kebijakan presiden dengan keputusan anak ini untuk bunuh diri. Orang boleh bilang begitu. Tapi kalau orang zoom out, realitas-realitasnya terjadi, ini itu sangat berkaitan Bang. Andai Presiden Prabowo memprioritaskan pendidikan sebagai tanggung jawab dasarnya sebagai seorang kepala negara, saya yakin kejadian di NTT itu nggak pernah terjadi Bang. Bunuh diri itu? Saya yakin nggak pernah terjadi. Karena bayangkan ada seorang anak hanya gara-gara uang 10.000 Bang. Kita kalau ngomongin uang 10.000 itu kan di Jogja hanya dapat Indomie. Itu pun belum pakai telur Bang. Dapat 2 nasi kucing. Atau 2 nasi kucing Bang. Ya, kita turut, pasti saya rasa semua orang berduka cita. Tapi kita nggak boleh berhenti di duka cita itu Bang. Karena kalau berhenti pada duka cita, akan sangat mungkin ada peristiwa-peristiwa yang sama selanjutnya. Ini memang sebenarnya MBG kita diperhadapkan ya pada 2 hal gitu ya. Untuk kalau kita mau lebih spesifik memotret di soal program pendidikannya. Selalu kita berbicara dari hari ke hari bahkan jauh sebelumnya gitu ya, bahwa persoalan serius di pendidikan itu kan ada 2.
infrastruktur sekolahnya, yang biasa kita menyebut itu ada sampai di Jawa Barat saja ini itu ribuan sekolah rusak berat, dan itu mengancam keselamatan anak gitu ya. Itu kalau kita bicara infrastrukturnya gitu loh. Pada saat yang bersamaan misalnya berapa ribu anak mempertaruhkan nyawanya untuk menyeberang sungai karena tidak ada jembatan gitu loh. Dan pada saat bersamaan berapa ribu guru honorer yang bertarung di situ untuk melahirkan anak yang cerdas. Tadi yang mengajar yang 10.000 itu, tapi kan dia juga digaji 300.000 ya kalau honorer. 2 juta guru kita itu masih hidup dalam kemiskinan, Bang. Masih hidup prasejahtera, Bang. 2 juta guru. Iya. Padahal kalau dengan uang MBG yang diklaim sebagai anggaran pendidikan dikembalikan aja, itu kita bisa menggaji guru dengan sangat layak, Bang. Sebagai ilustrasi ya, Bang, yang kami pernah hitung itu adalah untuk akses pendidikan tinggi. Kan anggaran yang dirampok MBG dari anggaran pendidikan itu 223 triliun. Untuk menggratiskan seluruh mahasiswa se-Indonesia aja, Bang, PTS, PTN, PTKIN, itu kita hanya butuh 180 triliun. Kalau saya kan pertanyaan ini, saya tertarik isu korupsinya itu ya. Kalau di MBG untuk memang betul ke anak, kenapa harus ada PPG? Kenapa bukan di kantin gitu loh? Ya. Kenapa di situ gitu? Ini yang menjadi saya agak tertarik untuk mengkaji di situ ya, bahwa ada anak butuh gizi oke, tapi kenapa harus memperpanjang mata rantai itu untuk ke sini gitu ya? Itu yang sampai saya sebut tadi itu istilah jangan-jangan karena memang ada korupsi yang mau dipelihara di situ gitu ya. Itu yang apa sih motivasi sejujurnya gitu loh? Itu yang agak ini gitu. Nah, pertanyaan saya yang ini Mas Jo, berarti kita masih sedikit situ di soal distribusi MBG dan kasus yang lain gitu ya. Karena kan, saya lagi-lagi selalu berharap untuk saya dikoreksi kalau saya nakal menggunakan istilah gitu ya. Saya terpancing dengan gaya Mas Jo yang mahasiswa aktivis BM nih. Saya tiba-tiba teringat kayak kembali juga gitu. Karena tadi saya menyebut bahwa ini adalah ladang korupsi dari perut anak gitu ya. Tapi kemudian pada saat bersamaan, karena mengilustrasikan Mas Jo mencoba mengkaji bahwa 80% dan macam-macam gitu ya. Dan hari ini tuh kan tidak ada upaya untuk melakukan evaluasi. Bahkan begitu gagal menyebut akan bertambah lagi gitu ya. Tapi di luar itu oke, tidak ada masalah untuk itu. Yang saya menyebut adalah ada satu fakta, saya tidak tahu Mas Jo dapat gitu ya. Hari ini tuh kan anak-anak libur. Untuk MBG ini ya, hari ini kan anak-anak libur. Beberapa bulan lalu, waktu juga masa libur, pas bencana yang tadi diilustrasikan itu adalah bencana di Sumatera. Ada banyak orang tua untuk kemudian berharap dana AMBG itu dialihkan sementara ke bencana itu. Dan sampai hari ini masih ada ribuan rumah itu tertimbun pasir. Tidak bisa ditempati oleh mereka gitu ya. Jadi artinya orang tuanya harus penghuninya kan mencari tempat lain gitu. Itu kan yang menjadi problem. Ketika mencari tempat lain pasti anaknya akan terganggu. Karena tidak akan bisa belajar, tidak bisa kayak ini. Kalaupun dia bisa belajar, dia akan pindah berarti akan jauh. Adaptasi baru dan macam-macam gitu ya. Saya kembalikan tadi pernyataan bahwa hari ini libur anak-anak. Tapi kan MBG tidak libur. Seolah-olah, mudah-mudahan saya clear ya. Seolah-olah korupsi itu 1 detik pun tidak boleh berhenti di sini. Mudah-mudahan saya salah. Sayangnya Bang Syam benar. Memang watak kekuasaan kita hari ini tidak lagi mempertimbangkan persoalan-persoalan etis. Sejak awal rezim hari ini lahir karena pelanggaran etis. Maka rasanya mustahil kita berharap rezim ini akan melakukan hal-hal yang sifatnya etis. Maka terhadap perasaan korupsi yang rasanya 1 detik pun tidak boleh berhenti, saya sepakat sekali dengan itu, Bang. Loh, setelah 28.000 anak-anak Indonesia itu keracunan MBG, kepala BGN itu justru diberi tanda jasa kehormatan oleh Presiden. Harusnya Pak Dadang, kepala BGN itu udah masuk penjara, Bang. Bukan dapat tanda jasa kehormatan. Kan kita bisa cek, apakah ada evaluasi bermakna setelah itu? Tidak ada, Bang. Setidaknya dia mengundurkan diri. Selemah-lemahnya iman gitu ya. Dan yang paling kita sedih, luar biasa adalah di depan banyak orang Presiden dengan bangga mengatakan 28.000 hanya 0,00006% dari 100%. Pak Prabowo, 28.000 ini adalah anak
dari orang tua, cucu dari kakak dan nenek, adik dari seorang kakak. Mereka adalah manusia yang pengen belajar di sekolah tanpa diganggu pencernaannya oleh MBG. Dan luar biasa tidak berkemanusiaan. Nyawa itu tidak bisa pendekatannya statistik. Satu anak yang meninggal di NTT tidak bisa disebut cuma satu anak dari sekian ratus juta penduduk gitu ya. Karena kalau kita baca, ini agak memberi opini gitu ya. Kalau kita baca beberapa sejarah-sejarah yang terjadi di Perang Dunia Kedua itu kan semuanya gini. Kenapa biasa laporan itu muncul pendekatan statistik? Itu kan sebenarnya untuk mencoba mengakali bagaimana supaya informasi itu tidak, atau sedikit setidak-tidaknya bisa mereduksi informasi itu tingkat emosi di publik. Jadi misalnya hanya sekian persen orang yang meninggal. Kalau disebut sekian ratus ribu itu berbeda gitu ya. Jadi ini kan bahasa sebenarnya kan pembodohan gitu ya. Jadi agak ini gitu. Saya mengandaikan, ini kan ketua badan eksekutif mahasiswa gitu ya. Kalau seandainya di tempat ini ada Prabowo atau setidaknya ada orangnya Prabowo, apa yang Anda akan sampaikan? Mana Bre? Saya lebih pengen nyampaikan sesuatu ke Pak Presiden ketimbang orangnya Pak Presiden. Karena rasanya nggak ada yang bisa dipercaya untuk akan menyampaikan ini ke Pak Presiden. Meskipun saya tidak pernah mau ketemu Pak Presiden di ruang-ruang tertutup. Ya, kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM, kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apapun yang kau percaya tentang datamu, maka mahasiswa akan mendebat itu. Saya akan sampaikan kalau ada momentumnya bahwa Pak Presiden mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang Bapak. Mau sampai kapan Bapak tidak mau tahu, buta serta tuli pada realitas yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat itu bukan angka-angka. Mereka adalah manusia. Bapak harus menyaksikannya dengan mata kepala Bapak, berhadapan dengan mata kepala mereka. Bukan dari angka-angka yang disediakan dalam kertas, yang sudah direduksi kenyataannya, sudah dipoles emosinya, sehingga yang terjadi seolah Indonesia baik-baik saja. Seolah Indonesia adalah negara yang paling bahagia. Maka sesungguhnya Bapak, mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang Bapak? Ini pernyataan menarik. Indonesia, masyarakat, saya ketawa supaya saya dianggap bahagia gitu ya. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya paling bahagia. Aku itu penasaran sebenarnya. Mas Tio, jangan-jangan Mas Tio yang dijadikan responden gitu ya. Siapa kira-kira responden sampai mengaku paling bahagia? Mungkin pengelola-pengelola SPPG, Mas. Baik, netizen semua, ini luar biasa ya. Saya terpancing dengan diskusi ini secara emosional gitu ya. Karena ada banyak data yang coba dibongkar, dan satu hal yang saya informasikan dari data kami, memang ini Mas Tio salah satu mahasiswa BEM yang pernah sebenarnya ada pertemuan di istana dan menolak hadir ya. Jadi kalau ada profesor itu ditolak masuk, ini adalah mahasiswa yang menolak undangan presiden untuk hadir di sana. Ini luar biasa. Semua dilakukan bukan karena gagah-gagahan, tapi karena ingin bahwa yang harus didiskusikan itu adalah substansi. Dan substansi itu tidak boleh dijawab dalam ruang tertutup, tapi harus direspon secara terbuka pula. Dan ruang terbuka itu bisa dibangun bukan karena kita kritik, karena kebencian, tapi karena kita kritik, itu karena sebagai hak warga negara kita. Sebuah ketertutupan itu adalah pasti di situ ada korupsi. Dan korupsi itu adalah pasti kemiskinan. Tapi ada orang bunuh diri karena dia terpaksa, karena memang sistem negara ini adalah secara struktural membuat orang harus bunuh diri. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.